di Kabupaten Ngawi Mas ya. Dan di tempat ini itu udah terkenal kalau Alas Ketonggo niku adalah tempat di mana petilasan Prabu Brawijaya kelima Mas ya. Dan alhamdulillah lagi sampun bersama Mbah sinten Mbah? Mbah Suyitno. Mbah Suyitno, juru kunci Alas Ketonggo. Kalau namine Alas Ketonggo niku jaman nenek moyang namine nggih pun Alas Ketonggo, tapi sejarah Alas Ketonggo niku ada kaitannya dengan Mojopahit. Waktu Brawijaya kelima sampun lengser ke Prabon. Menika badhe minggah ke Brawijaya niku lewat Alas Ketonggo. Lajeng dalam perjalanan niku Brawijaya niku pikantuk ya wisik batin suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo. Pertapaannya di Palenggan Agung Srigati niki. Nggih. Itu mriki namung petilasan pertapaannya Brawijaya. Terus Lukar Busono juga ada di sini. Lukar Busono niku napa Mbah? Melepaskan busana kerajaan itu di sini juga. Terus lajeng itu terus ke perjalanan pakai baju kuning menuju ke Lawu lewat Candi Seto. Candi Seto. Iya. Niku Karanganyar. Karanganyar. Iya. Terus ini perjalanan teng Lawu, bertapaan teng Lawu, wonten Margo Dalem. Terus dia mukso di sana, tapi dia sudah masuk Islam, sudah disahadatkan sama putranya Raden Patah itu, sama cucunya Raden Said. Jadi sudah Islam, cuma belum bisa menjalankan syariat karena dia masih punya janji batin untuk bertapa dulu. Setelah itu dia nanti selesai bertapa, langsung dia menjalankan syariat. Ternyata dia dalam bertapa itu mukso. Mukso terus menamakan diri akulah Sunan Lawu. Garis besarnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini sahabat-sahabat kita berada di Alas Ketonggo, yaitu namanya Alas Srigati ya Mbak? Nggih, Alas Ketonggo Palenggan Agung Srigati. Nggih, di Kabupaten Ngawi Mas ya. Dan di tempat ini itu udah terkenal kalau Alas Ketonggo niku adalah tempat di mana petilasan Prabu Brawijaya kelima Mas. Ya. Dan tak lama-lama, maaf kalau nggak bisa menyapa lebih detail ke sahabat-sahabat Santri Bumi Angling Dharma. Saya di sini sudah bersama tim kru khususnya pertama, dan alhamdulillah lagi sampun bersama Mbah sinten Mbah? Mbah Suyitno. Mbah Suyitno, Yeah. juru kunci Alas Ketonggo. Nah, ngeten Mbah, sadèrèngé ngapunten dalem kalih tim kru Santri Bumi Angling Dharma lek enten kelepatane nggih nyuwun ngapunten sakatahe. Ya, sami-sami. Pilih napa dalu-dalu ganggu istirahat Mbah nggih ngapunten malih. Terus dalem dan tim kru bahkan sedaya viewer nonton derek-derek teng mriko pingin ngertos ceriyose tentang Alas Ketonggo niki. Monggo jenengan jelasaken. Kalau namine Alas Ketonggo niku jaman nenek moyang namine nggih pun Alas Ketonggo, tapi sejarah Alas Ketonggo niku ada kaitannya dengan Mojopahit itu. Waktu Brawijaya kelima sampun lengser ke Prabon. Menika badhe minggah ke Gunung Lawu. Lah Brawijaya menika lewat Alas Ketonggo ngaten. Lah lajeng dalam perjalanan niku Brawijaya niku pikantuk ya wisik batin suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo. Pertapaannya di Palenggan Agung Srigati niki ngaten nggih. Dados mriki namung petilasan pertapaannya Brawijaya. Cuma berapa
hari berapa bulan minggu lah saya juga nggak tahu, mungkin ya secukupnya lah pokoknya. Nggih. Terus Lukar Busono juga ada di sini, Lukar Busana niku napa, Mbah? melepaskan busana kerajaan itu di sini juga. Terus lajeng itu nerusnya perjalanan pakai baju kuning menuju ke Lawu lewat Candi Seto. Candi Seto. Iya ya. Niku Karanganyar. Karanganyar. Iya, iya. Oke, oke. Terus sampai Candi Seto mungkin ya di sana mungkin apa hubungannya dengan candi itu, langsung nerusnya perjalanan teng Lawu, bertapa enten Lawu wonten Margodalem. Terus dia mukso di sana, tapi dia sudah masuk Islam, sudah disahadatkan sama putranya Raden Patah itu, sama cucunya Raden Said. Jadi sudah Islam, cuma belum bisa menjalankan syariat karena dia masih punya janji batin untuk bertapa dulu. Setelah itu dia nanti selesai bertapa, langsung dia menjalankan syariat. Ternyata dia dalam bertapa itu mukso. Nggih. Itu mukso, terus menamakan diri akulah Sunan Lawu. Itu. Garis besarnya begitu. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadose Jeng Prabu Brawijaya kelima niku sempet istirahat teng mriki. Iya, bertapa iki. Oke. Sampai Lukar Busananya di sini. Kalau kali tempur itu hanya untuk sesuci. Waktu dia mau menjalankan ritual bertapa itu dia siram jamas buang Sukerto di kali tempur begitu. Berarti niku Prabu Brawijaya Yang kelima. nggih. Kelima niku menapa melakukan perjalanan dari Mojopahit Iya, dari Mojopahit menuju ke Lawu itu. Dia tujuannya utama kan ke Lawu, mau bertapa di sana itu. Cuma lewat Alas Ketonggo gitu. Oke. Kalau Alas Ketonggo buat cari kesugihan, cari ini itu hoak, itu tidak benar itu. Untuk cari uang gaib apa itu perbuatannya orang-orang yang mau nipu orang itu paling. Itu tidak benar. Yang sejarahnya yaitu Brawijaya. Waktu itu dia kan sudah disahadatkan sama anaknya itu, Raden Patah sama cucunya Raden Said. Raden Said. Sunan Kalijaga itu. Oh, nggih. Waktu itu kan dari dados Sunan itu si Raden Said. Jadi begitu sahabat-sahabat Iya. ceritanya, sedikit cerita tentang Alas Ketonggo yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman dengar cerita kayak dipakai ambil pesugihan, Ya, uang itu- goib itu. niku hoak, Itu hoak, itu tidak benar itu. dan itu pun dikembalikan kepada niatnya gitu. Iya, betul. Dimanapun kalau tempat baik niat kita nggak sinkron, bahkan nggak sama dengan tempatnya, itu ya salah tepat. Iya. Tapi kalau niat tempat sejelek apapun, kalau niat kita ingin ngalah berkah, ingin mendoakan, ya nanti akan imbasnya kepada kita sendiri. Kalau berdoa kan kepada yang kuasa. Nggih, Mbah Leres. Kita kan mendoakan. Mungkin sababiahnya aja lah pada kita gitu kan. Mungkin Mbah ada pesan-pesan kangge derek-derek di luar sana untuk yang mau datang ke Alas Ketonggo, monggo. Ya cuma pesan saya itu ya marilah kita sebagai generasi muda, mari dipun uri-uri leluhur kita begitu. Nanti kalau diuri-uri wong luar, awake dhewe nanti sing gelo. Sebabnya Malaysia itu tiap tahun tuh 2 bis, dari Brunei ya 2 bis, Singapura pasti itu. Cuma ini 2 tahun ndak kesini kan kena Covid ini, ndak boleh. Nanti tidak wong Malaysia iki ya mbahku gelo sing kene. Nggih. Makanya kita sebagai generasi penerus, marilah kita uri-uri leluhur kita. Kita doakan kan ndak salah. Nggih, mboten enten salah Ya. ya. Leres. Jadi
Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang masih generasi-generasi muda, penerus nusa dan bangsa, sebelum adanya kita lahir di bumi Jawa ini, bumi Nusantara ini, ingat ada leluhur yang terlebih dahulu sudah hidup mendahului kita, bahkan memperjuangkan tanah air Indonesia. Mbak biyen wong sakti jadi. Kalau orang dulu nggih mboten kaget ya. Wong sakti iki. Awake kan kari nemu kamukten to Jawane iki. Semoga dengan niat kita untuk mengori-ori para leluhur, moga-moga kita mendapatkan berkahnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge Mbah kan tim kru niki kan pengin ngertos sejatose cerita yang pertama wau sampun dijelasaken kalih Mbah, pengin mengerti napa tempat-tempat yang kedua kalinya ngoten, dan pasti kali tempur niku sing jelas Brawijaya niku. Dan pasti kan di tempat seperti ini pasti banyak lah, bahkan bisa dinamakan santrinya yang Prabu Brawijaya yang kelima. Bukan santri nyata, tapi santri gaib pasti ada. Wong kali tempur itu kan tujuannya kan untuk sesuci buang hadas besar, hadas kecil ngoten niku nek wong inarane wong mau bertapa kan yo cari suci dirinya niku. Sama seperti halnya kita melakukan ibadah sholat ya. Seperti itu nek orang Islam lah. Cuma orang-orang bawa ke kali tempur tuh, golek bank gaib itu kan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan bisa juga menjatuhkan nama baik Indonesia kayak gitu, sahabat-sahabat. Jadi disalahartikan. Tidak tahu sejarah sebenarnya, cuma mungkin bawa itu banyak kan dari luar kok, orang-orang dari luar itu kok bawa anak buah nanti bisa buat buang gaib, bahwa itu kan dari orang-orang luar itu. Dan bahkan kelakuan manusia yang seperti itu nanti besoknya pasti akan menanggung sendiri akibatnya. Yo ngunduh wong pakate niku. Nggih. Siapapun orang yang berbuat pasti akan menerima imbasnya. Kalau sampean semua para saudara-saudara di luar, saudara-saudara saya melakukan hal yang baik, besok yang ngunduhi apik, mengunduhnya itu juga baik. Tapi kalau kita berbuat kejelekan, berbuat Allah, besok pasti ngunduhe ya kurang apik. Bahkan enggak cara Jawane gak tiba awake dhewe tapi tiba anak turune. Nggih ngoten nggih. Kan jari turun pitung. Kita sebagai penerus bangsa, bahkan kita sudah dianggap cucu-cucu dari beliau, makanya tugas kita hanyalah satu, mendoakan, kedua kita menguri-uri siapakah beliau supaya kita yang nggak tahu itu lebih yakin bahwa beliau lah memang ada, bukan hilang, bahkan dikatakan biasanya ada yang mengatakan kalau orang meninggal itu sudah nggak ada, ngoten Mbah. Ya itu kan jasadnya aja, tapi kan namanya manusia itu kan terjadi dari 4 anasir itu, yang dari api, dari angin, dari banyu, dari bumi itu kan tetap masih ada gitu. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan dia ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya sesuai dengan amal kebaikannya. Wong menyatukan Indonesia itu tidak segampang itu ya. Nggih. Gampang membalikan tangan. Butuh perjuangan tumpah darah. Wong kalau dia kepengin bondo donya nyapa mlayu ke Majapahit kan, mau Majapahit terkenal loh. Kalau cuma mau nyerang ya tetap mati wong kan. Dipikir dia kan tak musuhono kan sopon ngoten. Juga banyak cerita-cerita dari Prabu Brawijaya kelima ini yang belum kita ketahui nggih, Mbah. Sebetulnya itu enggak perang antara itu anak Indah, cuma dia itu memang sudah pokoknya lengser babon karena sudah perang itu saudara itu kan sudah di Majapahit sudah perang saudara. Daripada aku musuh rakyatku ya anakku, sopo kan lebih baik aku tak tinggalkan kerajaan, tak menyucikan diri di puncak Lawu itu. Sampai sekarang. Soalnya kalau dipikir-pikir kayak seorang bapak ngapain memusuhkan sama anaknya? Ya itu. Masa tega, bahkan anak pun juga dari darah daging seorang bapak.
Kayak seperti halnya misalnya saya sendiri, saya punya bapak. Kalau bapak saya seorang anak minta pasti kan diberi sebisanya. Dan seorang kan anaknya kan banyak, umpamanya kan wong jenenge raja kan anaknya. nggih. Ada sing murut ya ana sing brengkele biasa lah wong. Terus nanti yang akan dilakukan dari tim dalam, tim kita semua, tim santri Bumayang Dharma niku ajeng ingin tahu melalui juga dari bangsa gaib Mbah pripun kantuk mboten dari seperti sisi mediator ngoten niku. Monggo. Monggo mawon kanten jenengan niku. Mungkin kalau dalam niki ketarik pingin teng gene Kali Tempur. Oh nggih. Ngajingan piye? Teng mriko. Nggih salah kok. Nggih. Saya tanyakan ke Mas siap ke Kali Tempur? Siap. Monggo. Bedadose sejarah ngoten. Dengan Sejarah teng Alas Ketonggo niki. Sejarah sing mau Mbah critakaken. oh. Ya niku wae nek Alas Ketonggo niku ceritane kuwi berhubungan dengan Purwo gitu. Nek Purwo itu lakinya, sini itu ibunya gitu. Oh, ngoten. Ceritane nek Alas Ketonggo. Tapi identik dengan perjalanan Brawijaya mriki niku. Jadi ada sangkut pautnya kali Alas Purwo. Purwo iya. Yang di Banyuwangi mriko. Iya. Enten niku. Mriko niku lakike mriki putrine ngeten. Nggih. Jadi niku teng mriko juga yang terkenal niku adalah Gua Istana. Iya, betul. Tapi saat derenge melakukan penelusuran dalam kalih tim kru nyuwun dipimpin doa Mbah. Mriki. Nggih, mboten napa. Nggih, monggo. Monggo. Monggo Mbah, dengan pimpin doa. Oke, sahabat kita kali Mbah sinten? Mbah siapa? Suyitno minta barokah doa dari Prabu Brawijaya kelima. Semoga kita dalam melakukan penelusuran ini mendapatkan berkahnya sampai seterusnya sampai anak cucu kita besok. Bismillahirrahmanirrahim. Palenggahan Agung Serigati. Assalamualaikum. Pun. Monggo donga sesarengan nggih. Ngangge selam bisa pokoke sak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dan kuatang rasane Gusti kamu insyaallah mantan dongaken dulu dipun Prabu Brawijaya yang dipun obang tetes pangkul ketua sumbatan punapa ingkang dipun setya saged tegal punapa ingkang dipun gayuh saged tegal lan punapa ingkang dipun janggah tansah pikantuk barokah Gusti Allah lumantar dipun dongaken leluhur panganten agung sikat inggih yang Prabu Brawijaya punapa angin pun isian kelawan dalu mugi Gusti Allah paring ketentreman kedamaian banyak yuswa kalis saking berbetul pimpin saking jin lan jeng pinrah saking kersan Gusti kang kuwasa aran asmane Gusti kang murah lan masih mugi Gusti Allah lan paring sehat tresna dumateng lawan jenengan diban Gusti Allah tansah pun poin kang dipun mugi yang badan lan kawenya tinebihna saking Allah jinlan Allah ayu jenengan poin tetes panjenengan Gusti Allah maring tinambahan keselamatan pun tinambahan kawenjengan pun tinambahan rezekinipun ingkang tebih jinlan Allah salah ingkang paring napa niku salah jeneng pun Allah tansah
tansah sumaras sumringgi dumateng ngarsa panjenengan Gusti mugi-mugi leluhur kula ingkang sampun ing jaman langkung kapapal wonten ing swarga loka punapa ingkang dadosaken sapabiyahipun tansah kawula mugi tansah barokah dumateng putra wayah bisa ing wonten ing alam donya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Pripun yang Assalamualaikum. Mbak. Kula saking Bojonegoro, Mbah Putu Mbah Prabu Angkleng Dharma. Mbah sinten asmanipun? Sinten Mbah paring asma sinten? Jenengan Prabu Brawijaya ngoten, Mbah. Nggih. Mbah Alhamdulillah Prabu sakabehan. Brawijaya pinten, Mbah? sing manggon ning kene. Oh, ngoten nggih. Semangken ten mriki paringi asma sinten? Sampeyan kabeh Nggih. ono hajat opo rene? Nggih, setunggal saya silaturahim. Pengen ngertos panggenan Mbah. Pengen ngerti sejarah, Mbah. Sejarah yang rumiyin niku pripun ngoten. Nggih, cuma pengen ngerti sejarah mawon, Mbah. Saiki akeh sampun diceritakaken. Nggih. Nggih. Nggih, kalih Mbah Jupunten. Mbah sinten? Dados sowan mriki cuma kepengin ngerti sejarah mawon. Nggih. Putune gadah channel. Putune niki gadah channel, mugi-mugi subscriber kathah ngoten, Mbah. Amargi cita-citanipun putune niki Gak boleh. Nggih. Ngertos. Pesen kanggo sampeyan kabeh. nggih. Nggih. Menungso sing isih sugeng saiki. Nggih. Tulung jaga tanah Jawa iki. Nggih. Ngoten nggih, Mbah. Ampun ditinggal sia-sia. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun ngoten mawon. Nggih, kula nyuwun doa pangestu njenengan, Mbah. Kangge barokah kula keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mas, ini juga tutup. Sing bungkur apa? Sing bulu. Oh, bisa gak bawa.
masker dulu. Coba keluar nggak apa-apa mas? Coba keluar ini rekote. Oke, sahabat-sahabat semua, maaf kalau video tadi dipotong atau sedikit dipercepat karena ada pesan-pesan yang ingin saya tanyakan kepada Mbah tadi. Oh nggih Mbah, ajeng tangklet napa wau sing ingkang teng meja niku napa nggih namanya? Mahkota. Mboten sing bentuk kados lonjong niku napa kados mahkota ngoten. Oh, nggih, niku kan duplikate Mas niku. Oh, Duplikat kados yang dulu niku tinggal nang mriku ngoten dikubur nang mriku ngoten. Jadi niku duplikat niku. Mboten asli. terus kados ngoten bentuke. Nggih, kan niku mahkota niku. Mahkota raja niku kan bentuke ngoten. Nggih, Ini ku duplikat. lek ingkang asli kan ken Nggih, nggak mungkin nih asli. niku lek barang-barang ingkang asli niku di museum akan gitu. Napa Lah duku nek niku. Mojokerto di museum ora enek ora. kirangan Hubungane iku Mojokertoan, Mojosari, Mojopahit to. nggih. Jadi Kaya payung-payunge sing ganti ku wong Solo, Mas. oh Ratan Solo sing ganti ya. jadi kita akan menuju ke Sungai Tempur di Kali Tempur, di mana Kali Tempur niki kita Belum tidur. iya niki di mana Kali Tempur niku tempat bersucinya Prabu Brawijaya kelima terus Mbah Kong niki wau Mbah Suyitno nggih Mbah ya? Nggih. Tenang. Tasik tebih niku. Niku ngaji. Wah, hati-hati. Ya, mantep kene Mas, kene. Oh, mriki mawon. Ya, ini dia. Niki mandap ya. Nggih, mantap. Kita menuju ke Kali Tempur di mana yang saya jelaskan tadi, yang Mbah jelaskan di tempat bersucinya Prabu Brawijaya kelima. Ya disinilah tempat yang dipakai bersuci. Jalannya turun naik tangga. Teng mriki nggih dingge sesuci tiang-tiang ngoten nggih. Nggih. Nggih bakti suci. Tadi donga sesuci, kadang-kadang nggih suci bak donga. Mungkin mas-masnya yang mau ditinggal di sini monggo. Yang mau sesuci di sini. Mau mandi monggo. Mas, jalannya turun. Jalane lho Mas. Ngono. Hati-hati. Isi nggih, Pak.
Oh, Miki. Sini. Iya. Oh, ternyata banyak bapak-bapak yang berendam. Kok gitu? Oh, ngisi gitu. Banyak. Bisa dilihat sahabat-sahabat. Awas dupa. Bisa dilihat niki batu-batu yang bersusun. Nah, ada bapak-bapak yang berenang, berendam juga. Ini yang disebut dengan kali tempur. Dan? Boleh turun di situ. Boleh. Ayo. Kalau mau mandi nggak apa? Cuci muka aja. Nggak apa. Berarti teng sekitar merikinya, Mbah. Bersucinya Prabu Wijaya. Kalau batu-batu yang disusun itu buatan manusia apa? Boleh wong-wong iku nih. Oh. Menambahkan energi mistisnya ngoten. Niku wong ditumpuk-tumpuk. Lah nggih. Pelan-pelan Bu. Kalau yang ini loh, Ibu pegangnya. Mas mau berendam nggak? Semua. Menarik ya. Oh, Kak telanjang beles. Bliss. Pegang. Yang dirasakan Mas Bagus di sini energinya gimana, Mas? Yang saya rasakan tuh tenang, ketenangan yang luar biasa. Yang saya lihat di sini banyak kayak cahaya-cahaya putih yang berkeliaran. Cahaya putih kan itu termasuk kategori energi positif. Dan siapa tahu waktu kita berendam di sini, tapi dengan niat yang benar, jangan sembarang niat. Nanti berendam di sini dengan niat yang tidak pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin duniawi lah istilahnya. Jadi janganlah dimanapun tempat, meskipun itu katanya bisa mendatangkan, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan kekayaan, kayak gitu. Jangan. Hanya dari Mbah Suyitno tadi juga pesannya, kalau ada berita-berita seperti itu berarti hoax. Di sini dimana kita tempat mengalap barokah, karena beliaulah pejuang Jawa, wong kejawen lah kasarnya. Banyak seringkali kita membuat video-video, konten-konten yang sebelumnya ditonton mengenai seperti kejawen lah, hal-hal kejawen yang terus kita hidup di tanah Jawa juga, jadi nggak sembarangan. Di tanah Jawa ini kita punya leluhur, punya sesepuh. Siapanya sopone wong nek gelem nguri-nguri wong biyen bakal diuri-uri. Maksudnya dalam kata arti diuri-uri pasti akan diingat oleh anak cucu besok. Tuh. Nah, depan itu kan saya penasaran dah. Di atas itu batu apa, Mas? Bisa ditanyakan ke Mbah Surbinsi. Oh, Di atas. masuk di atas. Batu yang kayak lengsengan gitu, Mas. Apa itu? Di atas ya. Terus sebenarnya
buat apa kok penasaran gitu loh. Nah, apakah sudah sejak dulu atau buatan manusia? Mungkin bisa ditanyakan Bunda. Di sini juga yang datang di sini tuh nggak hanya kita aja, juga banyak orang dari daerah manapun, dari daerah luar kota khususnya, banyak luar kota Ngawi, luar provinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau main ke sini, monggo, kita bisa menemani. Dan jangan lupa dukung terus di channel Santri Bumi Angin Dharma dengan cara pertama doa, kedua subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya ting dung. Jangan lupa tetot. Pingin tahu itu ya Mas ya, apa sih sebenarnya di atas itu loh Mas, yang Ibu. Masim itu loh, yang apa namanya, Batu itu loh, penasaran ya. Nyebrang Mas, jembatan itu. Maaf ya teman-teman, Oh jembatan itu. jalannya agak rumit. Bisa emang Mas? Tanya Mbah. Ajeng tangkep le tempat niku napa Mbah yang di situ? Oh itu Gus Semedi. Oh, tempat persemedian. Anak sini kono ya nek wong akeh. Berbeda-beda tergantung Iya. kepercayaan ngoten. Oke. Mungkin kita udah tempatnya di sinilah, di Alas Ketonggo ini. Kalau kita mereview lebih detail, Alas Ketonggo ini luas sampai luar sana mana, sampai di kota Maspati nih Bang. Ini Alas ya. Anu. Ya enggak, Magetan pokoknya perbatasannya. Magetan. Selatan Magetan. Sami kali Alas Purwo lebar niku. Lebar banget. Nek ombone Alas Ketonggo, ombone lalu Alas Ketonggo wong bopel hampir 5.000 hektar. Mungkin hanya segitu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita sajikan kepada teman-teman. Komen kalau teman-teman menyarankan kita ke Bromo, Muncak sekaligus. Jadi komen di bawah. Kalau teman-teman menyarankan ke Bromo ya insya Allah kalau ada waktu secepatnya kita juga ke Bromo. Kok ke Bromo? Ke Lawu. Wah gimana sampean ini? Kok ke Bromo? Ke Lawu teman-teman. Ditunggu komennya dari saya sendiri, terus kami pantau komen terbanyak insya Allah nanti kita vote ke Lawu. Kita tunggu komenannya ke Lawu. Jadi kalau ada request dari sahabat-sahabat yang belum kita tepati ya mohon maaf. Kita mumpung di luar kota soalnya. Cara ikut vote-nya gimana Mas? Ya komen aja di bawah Mas, di kolom komentar. Ada akun Instagramnya nggak Mas? Ada. Akun Instagramnya bisa di Santri Bumi Angin Dharma. Di situ nanti komen di situ mengajukan tempat-tempat. Ya monggo, nggak apa-apa. Nanti sedikit banyak insya Allah semoga kami tetap diberi kesehatan, bisa menuruti request yang teman-teman bisa. Untuk yang belum bisa menepati requestnya, saya mohon maaf. Dari saya mewakili tim kru Santri Bumi Angin Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton terus, jangan kemana-mana. Oke, ditunggu video-video yang barunya. Terima kasih.